Nama saya Rafi. Nama saya Roni Usmana. Kami dari Lomba Lima. Saya akan menjelaskan pengertian dari Project Quality Management. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari quality. Quality adalah keseluruhan dari karakter yang kesatuannya membawa kemampuan untuk memuaskan atau mengimplementasikan kebutuhan. Kualitas harus sejajar dengan project scope, waktu, dan biaya. Project Quality Management adalah menjamin bahwa produk akan sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut adalah proses dari Project Quality Management. Yang pertama ada Planning Quality Management. Planning Quality Management adalah mengidentifikasikan kualitas mana yang dibutuhkan dan standar yang relevan untuk project dan bagaimana menyesuaikannya. Outputnya adalah manajemen rencana, kualitas, project peningkatan rencana, metrik kualitas, list cek kualitas, dan dokumen project terbaru. Salah satu teknik dari project tersebut adalah design of experience. Aspek penting dari scope project IT yang mempengaruhi kualitas yang pertama adalah kegunaan, fitur, sistem keluaran, performa, keandalan, pemeliharaan. Proses kedua adalah performing quality assurance, yang memiliki arti mengevaluasi secara periodik atau secara berkala keseluruhan proyek performa untuk menjamin bahwa proyek akan memuaskan standar yang relevan. Keluarannya adalah perubahan permintaan, manajemen perencanaan proyek terbaru, dokumen proyek terbaru, aset proses organisasi terbaru. Berikut adalah beberapa pendekatannya, yaitu Kaizen, bertujuan untuk meningkatkan proses kualitas. Lean digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengeliminasi flap pada proses perusahaan. Flap di sini berarti berat mati yang dibawa oleh proses tanpa nilai tambahan. Selanjutnya ada Kanban yang menggunakan 5 core properties, yaitu visual workflow, limit work in progress, measure and manage flow, make process policies explicit, use models to recognize improvement opportunities. Proses ketiga adalah controlling quality, yaitu memonitor hasil proyek secara spesifik untuk menjamin bahwa telah mengimplementasikan standar quality yang relevan, sementara mengidentifikasikan cara untuk meningkatkan keseluruhan dari kualitas. Outputnya adalah perhitungan kontrol kualitas, perubahan validasi, validasi tersampaikan, informasi performa kerja, perubahan request, perencanaan manajemen plan terbaru, project dokumen terbaru. Hasil dari proses ini adalah acceptance decision, yaitu memutuskan jika project diterima atau tidak. Apabila project diterima, maka cukup sampai acceptance decision. Namun, apabila project tidak diterima, maka dilanjutkan ke rework dan process adjustment. Rework di sini adalah membawa items yang ditolak ke pemenuhan kebutuhan produk, spesifikasi atau ekspektasi lainnya dari stakeholder. Lalu, proses adjustment adalah mengkoreksi atau mencegah masalah kualitas lebih lanjut berdasarkan ukuran kualitas kontrol. Berikut adalah tools and technique dari Project Management Quality. Tools. Pertama ada Cause and Effect Diagrams. Melacak ulang keluhan tentang masalah kualitas, lalu akan ditemukan akar penyebab masalah menggunakan 5 why, yaitu menanyakan ulang why, hingga mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Kedua, control chart, yaitu merupakan tampilan grafik dari data yang menggambarkan
hasil dari sebuah proses dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah proses terkendali atau tidak. Ketiga, ada histogram, yaitu sebuah diagram yang terdiri dari batang-batang. Nah, setiap batang itu mewakili atribut atau karakteristik masalah atau situasi, dan ketinggian batang mewakili setiap frekuensi. Lalu, keempat ada check sheet, yaitu untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kadang juga disebut dengan lembar perhitungan atau daftar periksa tergantung formatnya. 4. Ada scatter diagram, untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan antara dua variabel usia responden dan kepuasan pelanggan. Semakin dekat titik data ke garis diagonal, maka semakin dekat dua variabel terkait. Lalu ada Pareto chart, yaitu histogram yang mampu memprioritaskan area masalah dan mengidentifikasikan beberapa kontributor penting yang menjadi penyebab masalah kualitas. Lalu terakhir ada flowchart, tampilan grafik yang membantu menganalisis bagaimana masalah terjadi dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Ini adalah tekniknya. Yang pertama ada statistical sampling, yaitu menggunakan rumus ukuran sama dengan 0,25 dikali faktor kepastian per kesalahan yang diterima pangkat 2. Ukuran sampel di sini tergantung seberapa representatif yang diinginkan. Dan faktor kepastian di sini menunjukkan beberapa yakin Anda ingin menjadi sampel data hanya menyertakan variasi yang secara alami ada dalam populasi. Lalu, kesalahan yang diterima ini terkait dengan kepastian yang diperoleh dari 1% kepastian per 100. Lalu teknik yang kedua adalah Six Sigma, yaitu mengikuti fase 5 proses perbaikan yang disebut D untuk define, M measure, A analyze, I improve, dan C untuk control. Define didefinisikan masalah atau peluang, proses dan persyaratan pelanggan. Measure yaitu tetapkan ukuran dan kemudian dikumpulkan, dikompilasi dan ditampilkan datanya. Lalu analyze yaitu periksa detail proses untuk menemukan peluang peningkatan. Lalu keempat ada improve, yaitu hasilkan solusi dan ide untuk memperbaiki masalah. 5. Kontrol, lacak dan verifikasi kestabilan peningkatan dan prediktabilitas solusi. Teknik terakhir yaitu testing. Pertama, unit test, untuk menguji setiap komponen individu untuk memastikan bahwa bebas cacat. Kedua, ada integration testing, yaitu terjadi antara tes unit dan sistem untuk menguji komponen yang dikelompokkan secara fungsional untuk memastikan himpunan bagian keseluruhan sistem bekerja sama. Ketiga, sistem testing, yaitu menguji seluruh sistem sebagai satu kesatuan untuk memastikan seluruh sistem berfungsi dengan baik. Keempat, user acceptance testing, dilakukan oleh pengguna akhir atau si customer untuk menerima sistem yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu kualitas manajemen modern. Mengatur kualitas manajemen ini seperti yang kita lihat, menurut Dr. W. Edward Deming, dia memiliki 14 poin untuk manajemen. Yang pertama yaitu menciptakan keteguhan tujuan untuk peningkatan produk dan layanan. 2. Adopsi filosofi baru. 3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas. 4. Akhiri praktik pemberian bisnis berdasarkan label harga saja dengan meminimalkan total biaya dengan bekerja dengan satu pemasok, dan seterusnya. Jadi menurut Deming ada 14 poin untuk manajemen kualitas. Selanjutnya yaitu menurut Joseph M. Juran, dia mempunyai 10 poin manajemen komitmen untuk kualitas.
Yang pertama kita bisa lihat yaitu bangun kesadaran akan kebutuhan dan peluang untuk perbaikan. 2. Tetapkan tujuan untuk perbaikan. 3. Berorganisasi untuk mencapai tujuan. 4. Berikan pelatihan dan seterusnya. Jadi Juran dan importance of top management commitment to quality, yaitu 10 teratas menurut Juran mengenai manajemen kualitas modern. Selanjutnya yaitu menurut Crosby dan Striving, dia memiliki 14 poin untuk modern quality management. Yang pertama, jelaskan bahwa manajemen berkomitmen terhadap kualitas. 2. Membentuk tim peningkatan kualitas dengan perwakilan dari masing-masing departemen. 3. Tentukan di mana letak masalah kualitas saat ini dan potensial. Jadi, menurut Crosby dan Striving ini ada 14 poin untuk improve kualitas dari manajemen tersebut. Selanjutnya yaitu Ishikawa untuk kualitas kontrol. Jadi Kaoru Ishikawa itu mempunyai buku yang berjudul Guide to Quality Control. Di sana membahas tentang kontrol kualitas, berkembang open konsep lingkaran kualitas, dan memelopori penggunaan diagram sebab akibat. Lingkaran kualitas adalah kelompok, bukan pengawas, dan bekerja memimpin dalam satu departemen perusahaan yang secara sukarela melakukan studi kelompok tentang bagaimana meningkatkan efektivitas kerja di departemen mereka. Jadi lingkaran kualitas itu adalah kelompok, bukan pengawas. Dan dalam satu departemen perusahaan itu secara sukarela melakukan studi kelompok tentang bagaimana meningkatkan efektivitas kerja di departemen mereka. Selanjutnya yaitu desain Takeguchi dan Robust. Yang kita ketahui bahwa di sini terlihat kualitas harus dirancang ke dalam produk dan tidak diperiksa ke dalamnya. Dan kualitas itu paling baik dicapai dengan meminimalkan penyimpangan dari nilai target. Misalkan kalau target waktu respons untuk mengakses AIS yang dijelaskan dalam kasus pembuka tersebut adalah setengah detik. Di sana harus sedikit penyimpangan dari waktu ini. Selanjutnya, Feigenbaum dan tanggung jawab pekerja untuk kualitas. Armand P. Feigenbaum, ia mengembangkan konsep TQC atau Total Quality Control di tahun 1983 dengan buku yang berjudul Engineering and Management. Dia mengusulkan pada TQC tanggung jawab terhadap kualitas harus berada di tangan orang-orang yang melakukan pekerjaan itu. Pada TQC, produk kualitas lebih penting daripada tingkat produksi, dan pekerja diizinkan untuk menghentikan produksi setiap kali terjadi masalah kualitas. Lanjut, penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige. Baldrige adalah pendukung manajemen kualitas sebagai elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan jangka panjang. Berlaku penghargaan dinilai dari 7 bidang, yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan dan pasar, informasi dan analisis, fokus SDM, manajemen proses, dan hasil bisnis. Standar ISO. ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization, merupakan lembaga standar nasional yang bekerja dalam kemitraan dengan organisasi internasional, pemerintah, industri, bisnis, dan perwakilan konsumen. Standar yang dikembangkan adalah siklus perencanaan, pengendalian, dan pendokumentasian di kualitas dalam 3 bagian yang berkelanjutan. Standar terus diperbarui dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Misal, pada tahun 2013, ISO berkolaborasi dengan International Electronical Commission atau IEC. Lanjut, meningkatkan kualitas proyek. Yang pertama ada kepemimpinan yang kuat, memahami biaya kualitas, menyediakan tempat kerja yang baik, dan bekerja untuk meningkatkan tingkat kematangan organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan atau leadership.
Globalisasi terus meningkat dan pelanggan semakin banyak menuntut menciptakan produk-produk berkualitas tinggi dengan cepat dengan harga yang wajar sangat penting untuk tetap dalam bisnis. Memiliki program-program berkualitas mampu membantu organisasi tetap kompetitif. Untuk menetapkan dan menerapkan program kualitas yang efektif, manajemen puncak harus memimpin. Manajemen puncak menekankan perlunya kualitas dan membantu semua karyawan bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, manajemen puncak harus bertanggung jawab untuk menciptakan, mendukung, dan mempromosikan program yang berkualitas. Biaya kualitas yang pertama yaitu pengertian biaya kesesuaian plus biaya ketidaksesuaian. Yang selanjutnya yaitu biaya pencegahan, biaya perencanaan dan pelaksanaan proyek sehingga bebas kesalahan atau dalam rentang kesalahan yang dapat diterima. Kemudian selanjutnya biaya penilaian, yaitu biaya untuk mengevaluasi proses dan outputnya untuk memastikan bahwa suatu proyek bebas dari kesalahan atau dalam rentang kesalahan yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu biaya kegagalan internal, biaya yang timbul untuk memperbaiki cacat yang diidentifikasi sebelum pelanggan menerima produk. Selanjutnya itu biaya kegagalan eksternal, biaya yang berhubungan dengan semua kesalahan yang tidak terdeteksi dan diperbaiki sebelum pengiriman ke pelanggan. Selanjutnya itu biaya pengukuran dan alat uji, yaitu biaya modal alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penilaian. Selanjutnya adalah dampak pengaruh organisasi dan faktor tempat kerja. DeMarco dan Lister melakukan coding war games yang dirancang untuk menguji kualitas dan produktivitas pemrograman pada organisasi. Lingkungan teknis dan bahasa pemrograman yang menunjukkan bahwa masalah organisasi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar pada produktivitas daripada lingkungan teknis dan bahasa pemrograman. Misalnya yaitu satu tim telah menyelesaikan proyek dalam 1 hari, sementara tim lainnya membutuhkan waktu selama 10 hari untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya itu ekspektasi dan perbedaan budaya dalam kualitas. Banyak manajer proyek yang berpengalaman tahu bahwa aspek penting dari manajemen kualitas proyek adalah ekspektasi pelanggan. Namun, sangat penting untuk memahami ekspektasi dan mengelola konflik yang mungkin terjadi karena perbedaan dalam ekspektasi. Selanjutnya yaitu model kematangan. Model kematangan menggambarkan jalur evolusi dari proses yang semakin terorganisir dan lebih matang secara sistematis. Adapun yaitu yang pertama, model kematangan software quality foundation development. Yang kedua yaitu model kematangan capability maturity model integration, dan yang terakhir adalah model kematangan manajemen proyek. Terima kasih telah menonton video kami. Berikut ini adalah pertanyaan yang harus teman-teman answer.